saya Miftahul Janah, NIM terakhir 061 dari kelas HPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana dan jenisnya. Langsung saja, pengertian tindak pidana. Tindak pidana atau strafrecht dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada sesuatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, 1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku 2 dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 3. Yang kedua, tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana material inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Selanjutnya, yang ketiga, delik dolus dan delik culpa. Delik dolus memerlukan adanya kesenjangan, misalnya pasal 354 KUHP dengan sengaja melukai berat orang lain, sedangkan delik culpa orang yang juga dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan. Misalnya menurut pasal 359 KUHP dapat dipidana yang orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Yang keempat, delik commissionis, delik omissionis, dan delik commissionis per omissionis commissia. Delik commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu atau perbuatan perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362, menggelapkan pasal 372, menipu pasal 378. Selanjutnya, yang kelima, delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan, sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang-ulang. Yang keenam, delik menerus dan delik tidak menerus. Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian, tindak pidana berlangsung terus-menerus, sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, atau jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat. Yang selanjutnya, delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan, sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambahkan dengan adanya unsur pemberatan sehingga ancaman pidana menjadi lebih berat. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akibat dan tindakan pidana. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian material, penderitaan fisik, dan penderitaan psikis. Kerugian material adalah kerugian yang menyangkutkan masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.